Jadi itu siksaan bagi orang-orang yang memiliki harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kemudian akan dipanaskan harta tersebut seperti emas dan perak yang dipanaskan, disetrikakan, digosokkan di mukanya, di perutnya dan di punggung mereka. Kemudian Allah berkata kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kau kumpulkan di dunia sudah sampai pada nisabnya, tidak engkau keluarkan zakatnya. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakan dengan apa yang kau kumpulkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah wajib dikeluarkan zakatnya atau belum? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang pelit dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini dalam surat At-Taubah ayat 24 dan ayat 34 dan 35. Saya bacakan surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan adh-dhahaba, yaitu emas, wal fiddata, dan perak. Emas sama perak itu ya alat tukar zaman dulu, Bapak Ibu. Siapa saja kata Allah yang punya emas, punya perak, punya duit, ya, punya harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, namun dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, yaitu tidak mau mengeluarkan zakatnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam syariat kita itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya. Zakat itu apa? Wajib untuk dikeluarkan. Orang punya harta sudah sampai pada nisabnya, wajib dikeluarkan, itu namanya zakat. Ada orang punya duit, punya harta, belum sampai pada nisabnya, dikeluarkan. Itu namanya infak. Orang nggak punya duit sama sekali, ketemu temennya senyum, itu namanya sedekah. Ya, jadi sedekah itu apa? Ya, itu lebih umum. Ya, hari infak ke orang duit disokeh senyum naik, kan gitu ya. Ketemu koncone ngir senyum, assalamualaikum, sedekah itu. Ya, maka kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan emas dan perak atau hartanya wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya itu, fabashirhum, kata Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang keras pada hari kiamat. Ini luar biasa Pak ya. Jadi nggak main-main masalah zakat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki simpanan harta emas perak dan hartanya sudah sampai pada nisabnya dan tidak dikeluarkan itu zakatnya, fabashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan, azabnya apa Pak Ustaz? Yauma yuhwa 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana, kata Allah Subhanahu wa taala, emas, perak dan harta-harta yang disimpan itu dipanaskan di neraka jahanam. Di harta simpanan kita ya, Pak. Ya, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu kelak pada hari kiamat di neraka jahanam akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatukwa biha jibahuhum. Kemudian apa? Setelah dipanaskan maka digosokkan di jidat mereka, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat itu ya, orang sedang manaskan emas, manaskan perak, mendidih itu, Pak, dijadikan setrika, kemudian apa? Digosokkan, fatukwa biha jibahuhum, yaitu kemudian Pak, ya digosokkan ke muka mereka. Wajunubuhum, dan lambung mereka, waduhuruhum, dan digosokkan di punggung mereka. Ya. Maka dulu kita ketika kecil itu Pak, ya ada buku kisah tentang surga dan neraka, Mas Bukhari kan ya. Nah itu ya, ada gambarnya, kemudian Pak, ana wong digosoki, itu Pak.
Nah, itu memang dari ayat ini Pak, surat At-Taubah ayat 34-35 ini. Ya, jadi itu siksaan bagi orang-orang yang memiliki harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kemudian akan dipanaskan harta tersebut seperti emas dan perak yang dipanaskan, disetrikakan, digosokkan di mukanya, di perutnya dan di punggung mereka. Kemudian Allah berkata kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kau kumpulkan di dunia, sudah sampai pada nisabnya tidak engkau keluarkan zakatnya. Faduku ma kuntum taknizun, maka rasakan dengan apa yang kau kumpulkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat yang At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35. Waqad sahha an Ibnu Umar wa Jabir ibn Abdillah, dan Ibnu Umar dan Jabir bin Abdillah mengatakan, qala ma udiya zakatu falaysa bikanzin. Sedangkan setiap harta yang sudah sampai pada nisabnya kemudian dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta adalah nikmat dari Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah titipkan harta itu kepada kita sampai pada nisabnya, sampai pada haulnya, kok zakatnya tidak dikeluarkan, binasa kita Bapak Ibu. Ya. Ini bukan hal yang main-main. Ya. Wa amal sunnah. Kemudian ada hadis, dari hadis juga ya disebutkan ya bahwasanya orang-orang yang tidak membayar zakat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak akan dililit oleh ular yang bernama Sujahul Aqra. Ya. Jadi Sujahul Aqra ini melilit ya orang-orang yang tidak sholat, melilit orang-orang yang tidak membayar zakat. Di mana Sujahul Aqra ini disebutkan besarnya seperti leher unta. Itu kalau leher unta itu sebesar ya kelapa, itu pohon kelapa ya. Kemudian ular ini botak ya, kepalanya karena saking banyaknya bisa ya kepalanya tersebut. Dan ini kemudian akan melilit dan menggigit orang-orang yang tidak membayar zakat ketika ia hidup di dunia. Ya, dan berkata ular ini, ya anakan juga wa ana maluka, sesungguhnya aku adalah harta simpananmu itu yang tidak engkau keluarkan zakatnya di dunia dahulu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka yang begitu luar biasa. Ya. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dengan waktu yang mungkin 60 sampai 70 tahun ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita gunakan betul dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita keluarkan dari harta kita, mana yang harus kita gunakan dari harta kita.